Pagi hari ini saya mau eh, menyampaikan sharing, yaitu tentang kita menjadi garam dan terang dunia, ya saudara. Ini sehubungan dengan topik kita minggu lalu, yaitu tentang transformasi akal budi ya. Jadi saya ulang sedikit tentang ayat hafalannya, yaitu di Roma 12 ayat 2. Ya, saya bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah dengan pembaruan budi, karena kita sudah topik bulan lalu, yaitu kita sudah dimerdekakan ya dari dosa, kita sudah di ditebus sama Tuhan ya, kita harus punya pemikiran yang baru, karakter yang baru ya, untuk kita bisa menjadi terang ya. Lalu di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 dikatakan tentang garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Diinjak orang, sorry. Ya, jadi di sini ada kamu adalah garam dunia, ya, menunjukkan bahwa kita ini adalah garam dunia, misi yang kita bawa. Dan tetapi jika garam itu menjadi tawar, ya, apakah dengan apa dia diasinkan? Jadi fungsinya sudah tidak ada ya saudara. Jadi tidak ada lagi gunanya sehingga dibuang ya. Jadi eh, kita ini adalah garam dunia saudara. Nah, ini sejalan dengan eh, perintah perintah Yesus ya, perintah Tuhan kita yang di Matius 28 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajar ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah Tuhan kasih contoh ya. Tuhan itu turun ke dunia dan langsung kasih contoh sendiri ya saudara. Jadi kita diminta untuk mengajarkan itu ya saudara. Dan Tuhan selalu menyertai kita ya. Dan ini kemarin setelah saya Kena mute, Renat. ya, jadi kemarin setelah saya menyiapkan ini kan perintah Tuhan ini sejalan ya. Jadi kita suruh untuk menjadi saksi, kita diperintahkan untuk memuridkan bangsa-bangsa ya. Itu sejalan dengan aktivitas kita, Saudara. Jadi saya kemarin mikir bahwa kita ini punya waktu 24 jam, Saudara. 24 jam ini aktivitas manusia normal ya, Saudara ya. Biasanya aktivitas manusia normal itu 24 jam, ini 8 jam kita bekerja, saudara. Ya, itu belum kalau di kota besar ya, saudara ya. Bisa 10 jam karena perjalanannya aja sudah 1 jam berangkat, ulang 1 jam ya, saudara ya. Kerja 8 jam, 10 jam kita di luar rumah ya, saudara ya. Lalu kita 8 jam juga di keluarga ya, saudara. Kita juga punya punya eh, misi juga untuk keluarga ya. Kita juga harus menjadi terang juga bagi keluarga ya. Dan 8 jam kita istirahat saudara, itu aktivitas normal kita saudara. Jadi perintah ini tidak salah karena kita punya waktu juga banyak di luar saudara ya. Dan bagaimana kita sekarang ketika kita bersosialisasi atau kita berkomunitas di luar, apakah kita bisa menjadi terang ya, atau kita sebaliknya saudara. Karena fenomena yang saya alami saudara ya di dunia pekerjaan,
Ya, saya berharap tidak di kita ya saudara. Cuman saya melihat bahwa ada anak-anak Tuhan itu yang di tempat pekerjaan itu, di tempat saya contoh ya, di tempat saya itu suatu ketika ada suatu suatu kejadian di mana ada suatu pekerja yang anak Tuhan, pelayanan juga saudara, dan dia selalu membanggakan itu gitu ya saudara. Dan ketika saya masuk, ketika kita evaluasi, ternyata dia kena evaluasi saudara, karena pekerjaannya saudara. Pekerjaan kita kasih waktu terus saudara. Kita kasih waktu, tapi memang akhirnya memang tidak ada perubahan ya saudara ya. Tidak ada perubahan dan banyak melakukan kesalahan saudara. Kita bingung juga saudara, ini kasihan juga ini anak Tuhan gitu ya, tapi karakternya tidak pernah berubah ya. Ketika diomongin dan sebagainya, tidak ada perubahan ya saudara ya. Sehingga kita akhirnya mengambil keputusan yang tegas saudara ya. Saya waktu itu juga mikir ya, gimana ya, kasihan juga gitu ya saudara. Cuman akhirnya di Filipi 4 ya saudara, itu yang menguatkan kita dipimpin di pusat, di manajemen pusat itu kan anak-anak Tuhan juga ya saudara, termasuk PIC-nya yang memimpin ya. PIC-nya tuh sampai ngomong ke saya seperti ini, nanti jumlah jumlah PD-nya orang di dalam PD berkurang loh Pak gitu ya. Jadi sampai mikir ke sana saudara gitu. Cuman bagaimana ya saudara ya? Di Filipi 4 ayat Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil ya. Ada kata adil ya saudara ya. Benar, ada kata adil ya. Jadi ketika itu kita memutuskan sudah, kalau memang dia anak Tuhan, harusnya dia bisa melakukan apa yang benar ya. Dan kita juga harus memutuskan dengan adil ya. Karena kita, perusahaan ini dilihat banyak orang ya. Jangan sampai karena statusnya, tetapi dalam dunia pekerjaannya dia tidak bisa menjadi terang, maka terus kita mengasihaninya terus, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang dunia, saudara. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya mohon maaf, akhirnya diberhentikan, saudara. Ya, dan ternyata dengar kabar di luar juga mereka, ya dia juga melakukan ya banyak hal seperti itu, saudara, di luar pekerjaan, saudara. Dan akhirnya kita memutuskan ya saudara. Jadi bagaimana kita sekarang ini di dalam kita bersosialisasi, kita dalam berkomunitas. Apakah kita dengan title anak Tuhan itu, kita satu mungkin sering mengeluh di dalam pekerjaan. Ini saya ngomong di siklus yang pekerjaan saja saudara ya. Sering mengeluh, atau kita mungkin troublemaker ya. Kita yang bahkan jadi pembuat masalahnya gitu ya saudara. Atau kita yang toksik ya. Kita yang sering, bahasa sekarang kan toksik ya, kita yang sering rasan-rasan apa gitu ya, terus jadi ragi malah ya di komunitas kita ya. Bagaimana sikap kita sehari-hari ya, karena kita 8 sampai 10 jam kita di luar itu saudara ya. Eh, jadi kita sama-sama evaluasi gitu ya saudara, apakah kita sudah sejalan dengan perintah Tuhan ya, untuk kita mengajar, untuk kita menjadi terang ya saudara ya. Dan kita sering baca ya, Kejadian 39 ayat 26 ya. Kejadian 39 ayat 26 tentang kisahnya Yusuf saudara. 39 ayat 2 sampai 6. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya segala kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, jadi ini sebenarnya destiny-nya kita kan seperti ini, saudara. Kita baca Yusuf gitu ya. Kok bisa ya seperti itu, berhasil di dalam segala bidang. Ya, kita juga kita baca di
Di Yosua 1 ayat 8 ya. Yosua 1 ayat 8. Katakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Jadi kita mesti renungkan firman Tuhan untuk menemani kita setiap jalan, karena setiap hari kita banyak persimpangan, banyak hal yang kita putuskan. Dalam hal kita bekerja pun, banyak hal yang kita putuskan, baik di segala level title job kita ya saudara. Mau kita sebagai apapun, ya kita butuh Tuhan saudara. Saya sempat sharing dulu eh, di level ada saya punya sopir ya saudara ya di tempat pekerjaan saya dulu. Pun kita bisa banyak sopir, kita bisa tahu bahwa sopir ini mana yang bekerja dengan segenap hati, mana yang dengan tidak. Kita bisa merasakan ya saudara. Sampai sopir itu saya pilih menjadi sopir saya di pernikahan saya saudara. Karena dia bekerja dengan hati saudara. Itu kita juga bisa rasakan ya saudara. Di 1 Samuel 18 ayat 5 ya saudara. 1 Samuel 18 ayat 5. Dikatakan bahwa Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruh, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya. Jadi banyak hal kisah di Alkitab ya kita lihat bahwa banyak berhasil. Tetapi untuk mencapai keberhasilan pasti ada tantangan, saudara. Yusuf banyak tantangannya, saudara. Daud banyak tantangannya. Yosua juga banyak tantangannya. Tinggal kita mau melakukan dengan segenap hati yang terbaik atau tidak atas tantangan-tantangan itu ya, saudara ya. Sehingga kita bisa menjadi terang ya. Atau kita dengan tantangan-tantangan yang ada terus akhirnya kita menghindar atau kita bermalas-malasan atau kita malah mengeluh, saudara. Ya, bahaya juga ya kalau sering mengeluh ya, saudara. Kita lihat bangsa Israel mengeluh kan ya, tahu ya konsekuensinya, saudara. Jadi akhirnya hidup kita tidak berkemenangan, ya saudara ya. Dan ini yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita, ya saudara. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau belum, ya saudara ya. Sehingga kita anak Tuhan itu kita sering dengar bahwa kita kerja harus profesional, kita kerja harus profesional. Jadi standar dunia ini profesional, saudara. Kalau dalam dunia pekerjaan. Nah, kalau kita di bawah profesional itu di bawah standar dunia, saudara. Kita dibayar, kita terima upah, kita terima gaji. Ya itu standar profesional di mana level kita, saudara. Itu standar dunia, saudara. Ya, kita anak Tuhan itu harus di atas profesional. Kok bisa? Wah, kok berat? Profesional aja sudah susah, saudara ya. Kita harus bekerja dengan segenap hati, segenap tenaga. Waktunya sudah habis, saudara. Untuk menjadi profesional. Ya, tapi itu sangat memungkinkan, saudara, karena kita punya Tuhan kita ya. Tadi dikatakan di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi ya, ada bersama Yesus, saudara. Itu relate ya, sehubungan dengan doa Bapa kami ya, di Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Jadi ketika kita bekerja melakukan segenap hati, maka percaya bahwa ada roh penolong ya, di Yohanes 14 ayat 16 ya. Saya tidak bacakan semua ya, saudara. Bahwa ada seorang penolong yang dikirimkan kepada kita untuk yang selalu menyertai kita, saudara. Sehingga kita punya wisdom, kita punya hikmat dalam segala hal aktivitas kita yang menyertai kita, saudara. Sehingga kita bisa berkemenangan. Sehingga dikatakan berkemenangan ini bukan karena kuat gagah kita, Tuhan, saudara. Tetapi kita melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya. Bukan sisa-sisa ya, saudara. Tapi sisanya itu Tuhan menyempurnakan gitu ya, saudara. Dengan hikmat, dengan wisdom yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat ya saudara. Quote dunia mengatakan ora et labora ya saudara. Doa dan bekerja ya. Doa tok nggak bekerja ya ora ada apa-apa ya saudara. Jadi ora et labora harus seimbang saudara. Kita bekerja yang terbaik tetapi kita juga perlu Tuhan. Ya kita mengandalkan Tuhan untuk menyempurnakan semuanya saudara. Di quote juga katakan do the best ya, God do the rest ya. Lakukan yang terbaik, Tuhan melakukan sisanya. Itu yang saya disampaikan bahwa Tuhan akan menyempurnakan saudara. Jadi kita sama-sama pagi hari ini mengevaluasi diri kita dan kita mengingatkan kita lagi bahwa kita punya misi untuk menjadi terang saudara.
Jadi untuk menjadi terang kita harus melakukan segala aktivitas kita dengan yang terbaik, segenap hati ya saudara, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini Kau memberkati kami dengan kesehatan Tuhan. Dan boleh kami bisa beraktivitas Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami bisa saling sharing Tuhan atas kebaikan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang mengubah setiap karakter kami, Kau yang mengubah setiap hati kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik. Di dalam Engkau mengirim kami dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi berkat Tuhan. Dan kami bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Menyaksikan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua segala aktivitas pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberkati, menyertai kami Tuhan. Memimpin setiap langkah kami di setiap hal-hal yang kami putuskan Tuhan. Engkau ada Tuhan, menyertai kami, memegang tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin.